MU sudah diperkirakan akan tampil buruk dan kembali menelan kekalahan. Namun, dibantai 4 gol tanpa balas sungguh memalukan. Target United, Michael Olise menjadi bintang dengan 2 gol. Olise mengacak-acak pertahanan MU, mengalahkan lini tengah lawan, dan menari-nari dengan bola, seolah menunjukkan Antony dan Garnacho jauh levelnya di bawah. Antony kembali tampil sangat buruk, bersama Casemiro, Eriksen dan Aaron Wan-Bissaka. Mereka layak dijual musim panas ini. Setelah banyak kesempatan diberikan, penjualan adalah harga mati. Jonny Evans keteteran menghadapi serangan cepat lawan, dengan duet Maino dan Eriksen sangat rapuh dipermainkan lawan. Kini, MU terpaku di posisi 8 dan sulit mencapai kompetisi Eropa. Sepertinya, ada baiknya tidak lolos ke Eropa, demi menghindari aturan FFP UEFA. Lini tengah dan tulang punggung pertahanan MU terdiri dari bek tengah Evans, yang berusia 36 tahun, yang dikontrak selama 1 bulan selama pramusim untuk melindungi bek yang cedera. Dia juga baru saja kembali dari cedera, hampir tidak berlatih, dan manajer terpaksa membawanya kembali. Casemiro, pemain berusia 32 tahun, yang bermain jadi bek, performanya sangat buruk, dan baru saja kembali dari cedera. Eriksen, si gelandang berusia 32 tahun yang mengalami banyak masalah kesehatan dan cedera dalam beberapa tahun terakhir, yang juga baru saja kembali dari cedera. Ada Maino, pemain berusia 19 tahun di musim debutnya yang harus dipaksa masuk ke starting 11 minggu demi minggu, meski tidak tampil terbaik akhir-akhir ini. Dan pemain berusia 25 tahun, Mason Mount, yang cedera selama 7 bulan musim ini, dan memulai pertandingan pertamanya sejak 1 November. Ten Hag melakukan ini tanpa kapten pilihannya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Juga tanpa 3 dari 5 pencetak gol terbanyak MU, dan 3 dari 5 pemberi assist terbanyak. Ini melawan tim Palace yang sedang dalam performa bagus, dan dengan penyerang yang cepat dan atletis, tidak heran mereka bisa menembus MU dengan begitu mudah. Ini bukan alasan, ini fakta. Dan, ETH tidak punya pilihan di bangku cadangan. Bangku cadangan MU terdiri dari pemain berusia 21 tahun di Amat, 2 penjaga gawang cadangan, seorang pemain pinjaman dan 3 pemain akademi. Kemungkinan besar hal ini akan menjadi lebih buruk. Dan itu tidak hanya mengacu pada pertandingan ini, tapi sisa musim ini. Ini akan menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik. Sisa laga menjadi kesempatan bagi beberapa pemain untuk menunjukkan bahwa mereka masih ingin berada di sini. Wasit Liga Premier Jared Gillett menjadi wasit Liga Premier pertama yang dilengkapi dengan kamera yang dipasang di kepala ketika ia memimpin pertandingan Manchester United dengan Crystal Palace pada Senin malam. Rekaman yang diambil oleh kamera utama Gillett tidak akan tersedia untuk ditonton secara langsung, melainkan akan menjadi bagian dari film dokumenter yang akan dirilis di kemudian hari. Premier League tertarik untuk menawarkan pandangan wasit terhadap sebuah pertandingan di tengah kritik yang biasa terjadi terhadap standar wasit di divisi teratas, dan berharap rekaman tersebut akan terbukti memberikan pencerahan kepada para pendukung. Ini bukan pertama kalinya Gillett terlibat dalam hal seperti ini. Dia mengenakan mikrofon untuk Fox Sports Australia saat dia memimpin pertandingan A League terakhirnya, sebelum pindah ke Inggris untuk memimpin pertandingan Championship pada tahun 2019. Orang Australia ini mendapat pujian dan kegembiraan setelah rekaman itu dibagikan ke media sosial. Teknologi ini terdiri dari perangkat yang dipasang di kepala yang diintegrasikan ke dalam sistem komunikasi wasit biasa. Penggunaannya 1 kali untuk tujuan pendidikan telah disetujui oleh IFAB, Liga Premier, MOL dan kedua klub. Crystal Palace dan Manchester United menyatakan dukungan mereka terhadap proyek ini.
Manchester United sedang mengincar pemain muda Schalke, Ahsan Ouedraogo, sebelum kemungkinan pindah di jendela musim panas. Menurut Sky Sports Jerman, Manchester United termasuk di antara klub yang memantau remaja tersebut. Wonderkid Jerman berusia 17 tahun ini mendapat perhatian dari banyak klub top di Eropa, dan Setan Merah memantau perkembangannya dengan cermat. Ouedraogo telah menarik minat besar sejak awal musim ini, dan Bayern Munich terus berupaya untuk merekrutnya. Tim Bavaria adalah salah satu favorit untuk mendaratkannya bersama rival domestiknya RB Leipzig. Sementara itu, Manchester United dan Manchester City termasuk di antara mereka yang berminat. Newcastle United juga dianggap berminat. Dengan Ouedraogo jelas menunjukkan bahwa dia terbuka untuk meninggalkan Schalke di musim panas. Schalke terbuka terhadap tawaran yang datang untuk Ouedraogo, meskipun mereka mungkin mendiskusikan gagasan untuk meminjamkan pemain ajaib Jerman berusia 17 tahun itu untuk membantu perkembangannya. Menjual pemain dengan kualitas seperti dia akan memberi mereka lebih banyak uang yang dapat membantu mereka dalam waktu dekat. Darwin Núñez menghapus semua postingan Instagram miliknya yang terkait dengan Liverpool setelah menerima cacian dari fans Liverpool yang ditujukan kepada keluarga dan orang-orang tercintanya. Media tidak menyebutkannya karena mereka tidak akan pernah mau menghancurkan Liverpool atau fansnya secara negatif. Lain halnya jika itu pemain Manchester United, sudah bisa dipastikan ratusan kabar negatif akan diumbar habis-habisan. Agendanya jelas, menghancurkan klub nomor 1 di Inggris. United masih mencari alternatif setelah Erik ten Hag gagal merekrut Frenkie de Jong. Dan orang itu bisa saja lulusan akademi. Jacob Devaney bisa menjadi bintang lini tengah Manchester United berikutnya. Devaney tampil luar biasa musim ini untuk tim U18 yang memenangkan gelar Liga Manchester United. Devaney, 16 tahun, memainkan lebih banyak pertandingan dibandingkan pemain manapun musim ini, terutama karena ia adalah salah satu pemain termuda di skuad. Dia juga telah mencatatkan 4 penampilan untuk tim U21, dan baru-baru ini tampil dalam latihan tim utama untuk tim asuhan Erik ten Hag. Devaney hanyalah tipe gelandang yang dibutuhkan ten Hag. Dia adalah gelandang bertahan yang suka mengumpulkan bola dari pemain lawan dan meneruskan bola ke lini depan. Dia juga telah menyumbang 4 assist musim ini. Dia adalah tipe nomor 6 yang tidak dimiliki Manchester United sejak Michael Carrick pensiun dan calon mitra masa depan bagi Kobbie Mainoo. Devaney telah membuat kemajuan besar musim ini dan tidak mengherankan melihatnya melakukan debut untuk tim utama pada 2024-25. Awasi dia di pramusim juga. Manchester United juga perlu merekrut pemain di lini tengah, namun memiliki akademi yang terus mengembangkan bintang-bintang masa depan akan sangat membantu, dan jika dia tetap memimpin, Erik ten Hag telah menunjukkan bahwa dia bersedia memainkan pemain muda jika dia yakin mereka siap. Hikmah dari masalah cedera yang dialami Manchester United musim ini adalah kemampuan Erik ten Hag untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk mencatatkan prestasi mereka di tim utama, dengan Toby Collier diharapkan menjadi pemain muda berikutnya yang mendapat peluang. Setelah Devaney, Collier telah dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan Liga Premier melawan Crystal Palace, dengan United tidak memiliki bek tengah senior yang fit dan sejumlah gelandang dan penyerang penting juga mengalami cedera. Pemain muda ini berharap dapat memanfaatkan kesempatannya untuk tampil di sisa pertandingan musim ini. Seperti Devaney, Collier pada dasarnya adalah seorang gelandang bertahan. Namun ia juga bisa mengisi posisi bek tengah, itulah sebabnya dia dipanggil ke tim utama. Collier berasal dari Akademi Brighton,
melakukan debutnya bersama tim U18 pada usia 15 tahun dan menjadikan dirinya sebagai pemain kunci bagi tim junior. Salah satu bagian dari perkembangan pesat Collier di tim muda adalah kepemimpinannya, di mana anak muda tersebut pernah menjadi kapten Inggris di level U16 dan U17. Kebangkitan Collier menarik perhatian United, yang mengontraknya pada tahun 2022 setelah menjalani uji coba setelah ia gagal menyetujui kontrak baru di Brighton, menjadi satu-satunya penandatanganan masa jabatan singkat Ralf Rangnick di Old Trafford. Setelah menandatangani kontrak dengan United, Collier tampil untuk tim U21 United di Liga Premier 2 serta di Piala EFL, yang membuatnya dimasukkan dalam skuad pramusim Ten Hag musim panas lalu. Collier bermain untuk United saat mereka mengalahkan West Ham di San Diego pada tur pramusim klub di Amerika Serikat dan telah tampil di bangku cadangan untuk tim utama dalam pertandingan terakhir melawan Nottingham Forest di Piala FA dan Fulham.